Halo, masih di channel berbisa.com ya. Oke, kita baca dulu nomor 6 soalnya. Dua buah plat sejajar yang muatannya sama besar tapi berlawanan tanda ya. Udah saya gambarin seperti ini ya. Jadi ada dua plat ya, tandanya berlawanan ya, namun muatannya sama ya. Kerapatan muatannya 36 ya, nano ya, kolom per meter kuadrat. Sebuah proton dilepaskan ke dan diam. Ini ada proton nih di plat positif. Nah, jadi protonnya berada di plat positif ya. Nanti kan di sini ada dua medan ya. Nah, ada medan yang dari apa? Yang dari muatan positif ya. Ada S1 yang dari positif. Nah, yang satu lagi medan listrik yang mengarah menuju minus, yaitu E2 ya. Nah, jadi makanya si proton ini akan ketarik, kedorong ya oleh dua medan ini. Dia akan bergerak menuju lempeng positif ya. Kita akan coba jawab ya mulai dari nomor A. Namun sebelum nomor A, kita akan dulu mengetahui medan listrik total di antara plat ini ya. Terlebih dahulu kita akan coba cari rumus medan listrik ya yang dihasilkan oleh satu plat dulu ya. Misalkan yang plat positif. Plat positif kan medan listriknya ke sini, keluar dari platnya ya, keluar dari muatannya. Ya udah, kita akan dekati dengan sebuah permukaan Gauss ya, misalkan berbentuk seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti flux totalnya itu flux alas ditambah flux selimut tambah flux atap ya, tutup lah ya. Kan permukaannya ada tiga ya, satu ya si A ini, dua ya, nah satu lagi yang ini apa, selimut ya, jadi permukaannya selalu ke segala arah ya. Oke, kemudian nah flux total itu sendiri apa, flux itu apa, E, vektor E dikali A normalnya ya. Nah, kalau flux alas, alas itu misalkan yang ini, yang kiri. Berarti kan E-nya arahnya ke kiri. Minus E, I topi, dot A minus I topi. Jadi EA ya, flux 1. Flux selimut, flux 2. Nah, flux selimut itu, si E-nya kan, eh, misalkan E-nya ke mana? Misalkan yang ke kiri boleh. E-nya yang ini, I topi ya. Nah, ternyata kalau kita ambil misalkan permukaannya sebelah sini, berarti dia itu lagi mengarah ke depan. Berarti A-nya arahnya ke J, misalkan K topi ya, K topi. Nah, berarti kan ini tegak lurus. Kalau tegak lurus 0. Berarti flux 3 yang kanan, yang ini flux 3 nih. Ini flux 3 ya. Berarti E arahnya ke kanan, si normalnya A juga ke kanan, I topi ya. Jadi nanti EA juga ya, si flux ketiga. Sehingga flux total itu apa? Jadi flux totalnya adalah EA ditambah 0 ditambah EA. Jadi 2 EA ya, 2 EA. Berdasarkan hukum Gauss, kita punya flux total sama dengan Q enclosed bagi epsilon 0. Berarti ini 2 EA ya. Nah, muatannya karena dia ada rapat, berarti sigma dikali A ya. Nah, seperti ini. Berarti medan listrik, besarnya medan listriknya kita ketahui sigma per 2 epsilon 0. Ini ya, besarnya ya. Oke. Nah, kita akan coba hitung nilainya si E ini besarnya berapa. Sigma itu 36 nano, iya, min 9 ya, 9. Nah, seperti ini. Dibagi 2 epsilon 0. 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. C kuadrat N per M kuadrat. Hasilnya adalah 2,03 ya. Kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Ini nilainya si E-nya. Oke. Nah, berarti si medan listrik total atau medan listrik
di antara dua plat ya, dua plat. Nah, ini adalah E-nya ada dua, E oleh yang muatan positif ditambah E oleh muatan negatif ya. Berarti ada dua E ya, berarti sigma per 2 epsilon 0 ditambah sigma per 2 epsilon 0 gitu. Ya, berarti yang ini kan ada nilainya 2,03 kali 10 pangkat 3 ditambah 2,03 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi si E totalnya adalah 4,06 atau 07 boleh, 10 pangkat 3 Newton per kolom. Oke, itu adalah medan listrik di antaranya ya. Oke, kita akan coba bahas pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah beda potensial antar plat. Ya, beda potensial nih. Nah, yaudah berarti kita jawab nomor A nih. Berarti beda potensial ya itu adalah minus integral E D apa? dx. Kenapa dx? Karena arah searah sumbu x ya. Nah, oke. Nah, kita akan misalkan V sama dengan 0 pada plat negatif. Nah, seperti ini. Nah, berarti potensial pada plat positif, potensial pada plat positif, nah gitu, adalah, oke, berarti V minus 0. Kenapa 0? Karena di yang negatifnya 0 ya. Minus integral dari 0 ke 12 cm. Nah, seperti ini ya. Ya, minus 4,07 10 pangkat 3 dx. Sehingga saya dapatkan 4,07 x ya. 10 pangkat 3 x. Batasnya dari 12 cm 0. Sehingga 4,07 10 pangkat 3 dikali 12 cm 0,12 meter ya. Nah, jadi nanti 488 volt si V-nya. Oke. Jadi beda potensial antar plat berarti delta V ya sama dengan V min 0 kan yang di negatifnya kita anggap 0 berarti 488 volt ya. Nomor B. Nomor B-nya apa? Pertanyaannya nomor B. Energi proton saat mencapai plat negatif. Energi proton ya. Oke. Karena di sini tidak ada apa? Tidak ada hambatan dan tidak ada gaya luar. Tidak ada gaya luar. Maka berlaku delta energi mekanik sama dengan 0. Berarti energi mekanik final minus energi mekanik awal sama dengan 0. Atau energi mekanik awal sama dengan energi mekanik final. Ya, oke. Nah, energi mekanik itu apa? Kinetik tambah potensial awal sama dengan kinetik tambah energi potensial final. Oke, nah mula-mula dia 0, tidak bergerak, berarti energi kinetiknya 0. U-nya berarti apa? U-nya Q kali V ya, inisial. Nah, energi kinetiknya yang terakhirnya ada setengah mv kuadrat ditambah, nah di ujungnya itu energi potensial si apa yang plat negatif kan 0 di ujungnya. Nah, begini ya. Nah, berarti saya nemu deh QV sama dengan setengah 4 V kuadrat. Udah deh ketemu. QV ini siapa? QV ini adalah energinya ya. Jadi nanti energinya adalah setengah mv kuadrat. Atau QP ya kan kecepatannya kita nggak ada nih, berarti QP saja. Berarti Q kali V saja ya. Nah, berarti Q kali V adalah 1,6
10 pangkat min 19 kolom bagi potensial. Ini delta V ya. Ya udah V aja. V awal kan ada. V awal itu kan yang di plat positif ya. 488 volt. Nah, hasilnya adalah 7,81 10 pangkat minus 17 Joule. Jadi energi proton ini adalah energi proton saat mencapai plat negatif. Energi proton saat mencapai plat negatif. Ya, seperti itu. Sekarang nomor C. Nah, dari persamaan yang atas ya. Nih, nomor C-nya apa pertanyaannya? Kecepatan proton sesaat sebelum. Nah, kecepatannya berarti barusan udah kita turunkan. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini nih yang bintang. Nah, yang bintang. Oke. Jadi, kita tahu kita ketahui QV sama dengan setengah M V kuadrat. Ditanyakan kecepatan. Berarti kecepatannya adalah 2 QV dibagi massa diakarin ya. QP-nya kan udah dapat barusan nilainya ya. Berarti langsung diakarin 2 kali 7,81 10 pangkat minus 17 gitu. Dibagi massa proton 1,67 kali 10 pangkat minus 27 ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, berarti kecepatannya nilainya adalah 3,06 kali 10 pangkat 5 meter per detik ya. Yang nomor D. Nah, nomor D-nya apa pertanyaan nomor D? Nomor D-nya adalah percepatan. Oke, percepatan. Kalau ada percepatan berarti kita akan terapkan rumus GLBB ya. Berarti VF kuadrat V awal kuadrat ditambah 2A ya, X akhir dikurangi X awal. Nah, kecepatan awalnya kan 0, nggak ada. Berarti ini 3,06 kali 10 pangkat 5 dikuadratin 2A ya. Nah, X apa selisih XF min XI-nya adalah 12 cm ya. 0,12. Jadi percepatannya adalah langsung aja ya. 3,9 kali 10 pangkat 11 meter per sekon kuadrat. Cepat sekali ya. Wajar kecepatannya aja segini ya. Nah, seperti itu. Nomor terakhir berarti ya. Nomor E. Oke, nomor E itu adalah gaya. Berarti F sama dengan M kali A. Massa protonnya 1,6 kali 10 pangkat minus 27 ya. Dikali 3,9 kali 10 pangkat 11. Jadi jawabannya 6,51. 10 pangkat min 16 Newton. Kecil banget ya. Jadi gayanya sangat kecil sekali ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi ya untuk belajar di fisika dasar 2A ya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.